wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada subuh pagi ini kembali kita bersyukur karena Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, Masjid Al-Muhajirin, menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kajian rutin hari Selasa subuh, yaitu kajian akidah yang diambil dari buku kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang masih ada sekarang ya, setelah pendahulu ulama senior yang lain meninggal dunia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Maka Syekh Fauzan ini termasuk ulama senior dan yang dijadikan rujukan ketika Syekh bin Baz ditanya tentang siapa murid-muridnya yang perlu dirujuk selain beliau, selain Syekh bin Baz, maka beliau menyebut Saleh Fauzan ya. Nah, kemudian dalam pembahasan kali ini kita membahas mengenai kewajiban menaati dan meneladani Rasulullah SAW. Tentu saja telah dibahas juga di sebelumnya mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan meneladani Rasulullah SAW dan menaatinya. Ya, yang pertama surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke materi saya berikan pengantar karena kajian akidah ini juga sekaligus tafsir tematik ya, yaitu sebelumnya kita hanya kajian tafsir saja, kemudian digabung dengan kajian akidah. Kemudian sekarang malah lebih dominan kajian akidah, kajian tafsirnya hanya satu kali di akhir bulan ya. Maka dalam kajian akidah pun ada tafsir tematik, artinya menghubungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan tertentu. Dalam meneladani dan menaati Rasulullah SAW, yang pertama surat ke-33 Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, silakan Pak Sigit. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ini ayat yang paling terkenal, keharusan meneladani Rasulullah SAW. Kalau kamu mengaku beriman, kalau kamu mengaku berharap mendapatkan kebaikan di akhirat, yaitu masuk surga, dan kalau kamu ingin termasuk orang yang banyak mengingat Allah, maka harus meneladani Rasulullah SAW. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 31, surat ketiga ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kalau kita beriman, kita harus meyakini sumber kebahagiaan itu adalah dua. Yang pertama, jika kita dirahmati dan dicintai Allah, yaitu
kita akan masuk surga di akhirat nanti dan dibimbing untuk bertakwa sejak di dunia ini. Yang kedua adalah kalau kita diampuni oleh Allah, maka dosa-dosa kita tidak akan mendapatkan siksa dan kita selamat dari siksa neraka, walaupun mungkin masih mendapat ujian-ujian, cobaan-cobaan di dunia ya, tetapi rahmat dan ampunan Allah itulah sumber kebahagiaan hakiki yang harus diyakini jika kita beriman ya. Nah, Rasulullah SAW disuruh menyampaikan kepada umatnya, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika keadaan kalian mencintai Allah karena bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita, memberikan kehidupan dan segala sarana yang bisa kita nikmati, kemudian menjanjikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Kita harus cinta kepada Allah ya, cinta itu diwujudkan dalam syukur ya. Tapi syukur yang benar itu adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kamu sudah mencintai Allah dengan cara mengikutiku, yaitu bersyukur dengan benar, maka nanti Allah pun akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah bersifat Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Lalu mengikuti Rasulullah SAW itu harus bulat, harus penuh, harus sungguh-sungguh, bahkan tidak boleh mendahului ya. Tidak boleh kita sotoy, so tahu, nyanyahwanan ya. Itu ada dalam surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebut taukid ya, mengikuti, itu surat Al-Imran ayat 31. Kemudian jangan mendahului, surat Al-Hujurat ayat ke-1. Itu namanya taukid ya. Padahal dengan kata mengikuti saja sudah jelas jangan mendahului kan gitu. Tapi ini diperkuat, kamu harus mengikuti dan jangan mendahului ya. Berarti kalau orang-orang yang tidak sabar, yaitu mencari-cari sendiri ibadah atau keyakinan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, itu berarti dia berdosa besar ya, yang disebut berbuat bid'ah ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal yang dia niatkan untuk taqarrub kepada Allah tapi tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak ya. Juga dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu tertolak ya. Kalau tadi amalan itu biasanya berupa ibadah atau perbuatan yang dianggap akan mendatangkan cinta Allah. Kalau ini umum, baik akidah maupun amalan ya. Meyakini sesuatu yang gaib yang tidak diajarkan Rasulullah SAW itu pasti tertolak, bahkan pelakunya berdosa karena telah mendahului Allah dan Rasulnya ya. Saya tadinya segan memberi contoh dalam masalah ini, tapi kadang-kadang kalau nggak dijelaskan kurang jelas ya. Misalnya yang sebelumnya dibahas adalah sholawat bid'ah, yaitu ada satu amalan membaca sholawat, dan saya dulu pernah diajarin oleh guru saya, kamu baca itu di malam Jumat 1000 kali, nanti keinginanmu semua akan terkabul ya.
Bagus nggak? Bagus banget itu. Baca satu sholawat, dibaca di malam Jumat 1000 kali, nanti semua keinginanmu terkabul ya. Karena ini dari guru saya ajarkan sholawatnya ke bapak-bapak, tapi jangan dilaksanakan karena itu bid'ah ya. Bunyi sholawatnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu bihir ragaibu wa tuqda bihil hawaiju wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amhatin wa nafasin wa adadi kulli ma'lumillah. Baca 1000 kali malam Jumat, nanti terkabul semua keinginan Anda. Itu kata guru saya dulu. Tapi setelah saya tahu, oh ini mah bid'ah ya, karena ditentukan faidahnya, ditentukan jumlahnya, bahkan salawat itu sendiri tidak ada hadisnya. Kemudian lebih dalam lagi, di dalam salawat itu terkandung pengagungan yang berlebihan kepada Nabi Muhammad sendiri, yang bisa menurunkan hujan, bisa mengabulkan semua keinginan, bisa melepaskan semua bencana yang merupakan hak Allah. Jadi ya udah tanggung, saya kasih contoh ini. Contoh mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu menetapkan satu amalan dengan khasiat tertentu, di waktu tertentu, jumlah tertentu. Nah, itu jelas-jelas bid'ah dolalah, bisi kurang jelasnya. Bukan bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah ya. Gurunya Ustaz dapatnya dari mana? Gurunya dapat dari guru lagi. Karena saya dulu belajar itu masih SD, guru saya itu perempuan itu. Dia pakai kerudungnya itu kerudung yang disampir, sanggulnya gede gitu kan. Tapi karena ibu saya nyuruh belajar ke dia, ya saya nurut aja gitu. Orang Banten ya. Punten ya, bisa ya orang Banten di dia ya. Perempuan pakai kerudungnya aja kerudung sampir gitu kan. Tapi dia pintar ngajarinnya gitu-gitu. Ngajarin dia lamun hayang gancang beunghar, ya lamun hayang calakan, ya lamun hayang dikabul keinginan. Jadi ilmunya ilmu kayak gitu. Ya, dulu mah payu, zaman dulu mah. Sekarang orang-orang sudah dewasa, yang gitu-gitu sekarang mulai dipertanyakan. Apalagi sekarang ada film di YouTube, judulnya itu Bid'ah ya. Bid'ah itu film dari Malaysia. Guru besar Al-Walid itu kerjaannya ternyata mencabuli murid-muridnya ya gitu. Jadi ketahuan banget di situ yang disebut bid'ah. Tapi memang bahaya juga, film itu bisa membuat penontonnya melecehkan semua ustadz, bukan hanya ustadz yang nggak benar ya. Jadi bisa juga itu bisa mendiskreditkan semua ustadz ya. Itu bahaya. Katanya itu lagi viral film itu kayak gitu kan. Dan memang isinya juga bid'ah, dari awal juga sudah jelas gitu kan. Nah, kemudian ada taukid, tadi ada penguatan, ikuti jangan mendahului. Kemudian apalagi? Terima jangan membantah. Yaitu surat ke-24, surat An-Nur ayat ke-51, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, silakan. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi kalau ingin beruntung, kalau sudah jelas ayatnya, hadisnya, yakin begini maksudnya, sami'na wa ata'na. Saya yakin ya bahwa ini pasti benar dan siap untuk taat ya. Jadi salah seorang guru saya ya, Al-Ustadz Usman Solehuddin ya, beliau rahimahullah taala itu termasuk salah seorang ulama besar ya di Persatuan Islam dan pernah menjadi ketua Dewan Hizbah. Dalam salah satu kajian menyampaikan kepada kami,
Kalau kita lihat rukun iman dan rukun Islam, muaranya sebenarnya adalah satu, yaitu kita percaya kepada orang yang namanya Muhammad yang mengaku sebagai utusan Allah. Muaranya itu sebenarnya. Karena kita meyakini beliau sebagai utusan Allah, maka apapun yang datang dari Nabi Muhammad kita terima. Dan itulah yang menyebabkan Abu Bakar disebut As-Siddiq, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Jahal meledek kepada Abu Bakar, kamu percaya Muhammad itu utusan Allah? Aneh, coba tadi malam dia bilang berangkat ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7, lalu turun lagi, lalu balik lagi ke Mekah. Gimana bisa orang ngomong itu? Kata Abu Bakar, tunggu dulu, siapa yang ngomong? Muhammad. Lebih dari itu pun aku akan percaya, kata Abu Bakar. Nah, gitu. Sementara kita kadang-kadang suka mempermasalahkan kan hadis Isra Mi'raj dengan alasan logika. Gimana bisa Rasul sudah turun lalu bertemu Nabi Musa, suruh nawar lagi salat itu dari 50 jadi 40, jadi 45, jadi 30, jadi 20, jadi 5. Masa Allah bisa ditawar-tawar? Eta mah logika. Kalau hadisnya seperti itu dan maunya Allah begitu, ya sudah gitu. Toh ketika Allah berfirman ini jailun fil ardi khalifah, Allah menempatkan dulu Adam di surga, baru diturunkan. Kan Allah bisa saja langsung menurunkan Adam ke bumi gitu kan. Seperti sekarang ya, kenapa orang Palestina sudah susah begini Allah belum memberi pertolongan? Bukan begitu. Kita aja yang tidak tahu apa rencana Allah, sudah begitu. Jadi jangan terlalu bangga dengan logika yang akhirnya malah mendahului Allah dan Rasulnya secara halus gitu tadi ya, yaitu mempertanyakan hadis yang jelas-jelas sahih. Yang bagusnya apa? Yang bagusnya kita ambil saja kebaikannya apa. Jadi dengan asalnya 50 kali sehari semalam lalu berubah jadi 5 kali, lalu Allah berfirman ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalami lil abid, ketetapanku tidak berubah, yaitu 50 kali pada mulanya, 5 kali pada akhirnya, tapi pahalanya sama dengan 50 kali gitu. Itu hadis itu lengkapnya seperti itu. Jadi ambil saja kebaikannya, jangan mempertanyakan makanya Allah bisa ditawar-tawar gitu. Bukan Allah bisa ditawar-tawar, tapi Allah telah menakdirkan prosesnya harus seperti itu gitu. Prosesnya harus supaya kita bersyukur ya dengan sholat 5 waktu ini. Bahkan Nabi Musa mengatakan udah 5 waktu pun tawar lagi aja. Gak akan kuat umatmu walaupun 5 waktu. Rasulullah mengatakan aku sudah malu. Biarlah itu menjadi ujian bagi umatku gitu. Lalu Allah berfirman tadi, walaupun 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Dan kekhawatiran Nabi Musa masih terbukti enggak? Masih juga. Geus 5 waktu kayak anger lah makanya nuntut salat kan betul. Ya, betul kan gitu kan. Kekhawatiran Nabi Musa tetap terbukti, tapi kata Rasulullah SAW itu biarlah jadi ujian buat umatku gitu. Ya. Nah, yang kedua, selain kita harus menerima jangan membantah, sami'na wa ata'na, maka jangan mencari pilihan-pilihan lain gitu kan. Islam Nusantara kayak Islam liberal kayak Islam macam-macam, di Islam diganti-ganti jadi warna lain. Jangan mencari pilihan lain ya. Kalau sudah menerima Islam itu harus full, harus penuh. Menerima jangan membantah, lalu jangan mencoba mencari-cari alternatif lain. Umar bin Khattab pernah memegang Taurat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu pegang apa wahai Umar? Ini terjemahan Taurat dari orang Yahudi Madinah, diterjemahkan oleh saudara kita yang mengerti bahasa mereka. Apa maksud kamu sampai mencoba membaca Taurat segala? Kalau Musa sendiri yang turun sekarang ini, lalu kalian mengikuti dia dan meninggalkan aku, kalian sesat katanya. Jadi ngapain pengen tahu isi Taurat? Seperti sekarang banyak orang disuruh pengen tahu isi Injil untuk perbandingan agama. Kalau memang bidangnya ya silahkan kayak Dr. Zakir Naik. Kalau kita bukan bidangnya, mau udah jangan cari-cari pilihan lain, jangan kabita gitu, ide-ide yang lain ya gitu ya. Itu surat ke-33 ayat 36. Jadi mau tak mau dalam masalah menaati dan meneladani Rasulullah SAW ini harus dipagari dulu ya. Tadi apa? Ikuti, jangan mendahului, terima, jangan membantah, lalu jangan cari alternatif atau pilihan lain ya. Surat Al-Ahzab ayat 36,
Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi mendurhakai Allah dan Rasulnya yaitu mencari pilihan lain dari Quran dan Sunnah, dia artikan yang lain atau dia cari ajaran lain yang sebanding menurut dia, maka itu bisa sesat dengan dua macam kesesatan. Sesat yang pertama yaitu dia berdosa dan terancam siksa walaupun belum tentu dikatakan keluar dari Islam kalau hatinya sebenarnya hanya keliru, dia menganggap bahwasanya boleh membanding-bandingkan. Tapi sesat yang kedua adalah sesat yang sifatnya murtad, ya, keluar dari Islam karena dia telah mendurhakai Al-Quran dan As-Sunnah, mendurhakai Allah dan Rasulnya. Durhaka itu bahasa terjemahan dari maksiat. Maksiat itu artinya membangkang atau menyalahi, ya. Karena maksiat pun atau durhaka pun bisa menyebabkan kekal di neraka kalau sampai derajat kafir, ya. Itu di surat Al-Jin surat ke-72 ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, illa balagham minallahi wa risalatih, disuruh Rasulnya mengucapkan seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada, ya. Silakan Pak Sigit. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi bisa saja durhaka menyebabkan kekal di neraka, artinya kafir, ya. Yaitu durhaka yang sifatnya total, yaitu dia sudah tidak punya komitmen lagi kepada Islam, kepada hukum Islam, kepada syariat Islam, ya. Nah, itulah secara halus orang-orang yang begitu itu disebut mencari-cari agama selain Islam, walaupun dia tidak pindah agama, walaupun dia KTP-nya masih tertulis Islam, tapi kenyataannya dia kayak minder dengan agamanya, menjelek-jelekan agamanya sendiri, mendiskreditkan ustadz-ustadz, ya, dan lain sebagainya. Biasanya begitu, ya. Itu seolah-olah mencari agama selain Islam, walaupun KTP-nya masih Islam, ya. KTP mah Islam, tapi abdi mah Sunda Buhun teh lain Islam. Tapi nah atuh ngaku Islam kan ya, model gitulah. Ini contoh saja. Contoh saja. Ya saya nggak tahu lah, mungkin ada yang begitu, ini contoh gitu kan. Ada lagi Islam Nusantara, ada lagi yang itu seolah-olah mencari agama selain Islam yang begitu teh. Itu surat ketiga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, jadi kalau sudah dipagari begini, ngebahasnya jadi enak, ya. Ikuti, jangan mendahului, terima, jangan membantah. Sudah tahu, jangan cari pilihan lain, gitu, ya. Itu jadi enak ngebahasnya. Karena sekarang ini banyak orang mengatakan, ya, kalau kita ingin dicintai Allah, kita harus taat kepada Rasul. Tapi dikatakannya dalam peristiwa peringatan yang tidak diajarkan Rasul. Ngomongnya begitu sama. Sama Ali Imran ayat 31 yang dibahasnya, tapi ketika sedang menyalahi perintah Rasul, gitu. Nah, kalau ini kan sudah ada pagernya tadi. Ikuti itu jangan mendahului, ya. Terima jangan membantah. Kalau sudah tahu jangan cari pilihan lain, gitu. Kewajiban menaati dan meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini termasuk konsekuensi syahadat bahwa beliau adalah utusan Allah,
Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menaati beliau. Ya. Ini sebenarnya ada 4 konsekuensi mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang beliau beritakan, karena pasti benar, karena itu wahyu, ya gitu kan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, menaati apapun yang beliau perintahkan, walaupun nanti ada perintah yang sifatnya wajib, itu harus taat secara mutlak. Ada perintah yang sifatnya sunat, maka itu menjadi bonus, yaitu untuk melengkapi yang wajib atau menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin menjadi umatnya yang terbaik, bukan hanya melaksanakan yang wajib tapi juga yang sunat-sunat. Yang ketiganya, wa tarku manaha anhu wa zajar, meninggalkan apapun yang beliau larang dan beliau wanti-wanti untuk kita jauhi. Larangan tadi ada yang sifat haram, ada juga nanti yang sifat makruh atau syubhat, tapi kita meninggalkan yang makruh, yang syubhat, bahkan juga yang mubah jika itu melalaikan tadi untuk menjadi umat beliau yang terbaik dalam mengikuti beliau. Dan yang keempat adalah wa alla na'budallaha illa bima syara', kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang telah beliau syariatkan, kecuali dengan apa yang disyariatkan. Baru kita benar jadi umat Rasul gitu. Baru kita benar diterima nanti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dalam tafsir surat Al-Kautsar itu telah disampaikan Rasulullah SAW mempunyai telaga yang beliau akan memberi minum umatnya di hari kiamat nanti. Ya, panjangnya 100 tahun perjalanan, lebarnya 100 tahun perjalanan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, bejananya sebanyak bintang di langit, ya. Kemudian siapa yang meminum dari air itu, dari telaga itu, dia tidak akan pernah kehausan lagi selamanya. Artinya belum masuk surga ini, kalau kita sudah mendapatkan minum dari telaganya Rasulullah SAW, itu sudah dipastikan akan jadi ahli surga, karena yang tidak akan kehausan selamanya itu pasti ahli surga gitu kan. Nah, tapi ketika aku sedang memberi minum umatku, aku melihat ada orang-orang yang di wajahnya kelihatan tanda-tanda wudu, tanda-tanda sujud, tapi dihalang-halangi oleh para malaikat. Rasulullah SAW karena menyayangi umatnya nanya kepada Allah, Robbi ummati, ya Allah itu kan umatku juga, ya. Mukanya kelihatan berwudu, ya. Di keningnya kelihatan ada tanda sujud. Kenapa tidak boleh minum dari telagaku ini? Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu setelah kau wafat mereka mengada-adakan hal-hal yang tidak kau ajarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku nanti akan marah besar dengan mengatakan suhkon, sih kan itu. Kalau kamu mengaku umatku tapi tidak mau mengikuti aku, ngapain kamu ikut antri di sini? Nah kayak gitulah ya. Disiahkan ku Nabi ke di telaga atau haud yang dialiri dari sungai Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar sendiri sungai di surga, tapi mengalir sampai ke telaganya Rasul di padang mahsyar itu nanti. Ya, itu belum masuk surga itu, ya, itu belum masuk surga. Nah, jadi jangan sampai kita terusir ya dari telaganya Nabi dikarenakan tidak mau mengikuti. Nah, 4 perkara dalam mengikuti Rasul: membenarkan beritanya, menaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan beribadah hanya dengan syariatnya. Nah gitu. Allah memerintahkan kaum muslimin dengan berbagai bentuk perintah. Terkadang perintah itu dibarengi perintah untuk taat kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, karena ini ada terjemahnya saya aja yang baca ya Mas Sigit. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan masih banyak ayat lagi yang semisal ya. Kemudian kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendirian, namun juga menyebutkan taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Jadi kita percaya bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah dengan yakin. Kemudian kita juga yakin bahwa untuk masuk surga kita harus taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah dengan benar? Ya taat kepada Rasul itu, sudah gitu kan. Karena nanti ada juga orang-orang yang disebut ashabul fatrah ya, orang-orang yang
tidak sampai dakwah Rasul kepada mereka. Ini berdasarkan surat ke 17. Maaf, ini supaya jelas ya. Ayatnya ayat ke-15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, silakan Pak Sigit. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ya, jadi ihtada, orang yang berbuat sesuai dengan petunjuk berarti harus sampai dulu petunjuk kepadanya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak sampai petunjuk Rasul kepadanya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang di pedalaman, orang-orang yang memang belum ada satu berita tentang Rasul manapun kepada mereka, baik sebelum Rasul diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus atau setelahnya, ya. Ya kan ada saja kan orang yang begitu, yang komunikasinya terbatas. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya tidak mungkin ya, dengan adanya HP, dengan adanya segala macam. Semua orang pasti pernah mendengar Islam dan pernah mendengar Nabi Muhammad. Tapi kalau betul-betul dia belum pernah mendengar Nabi Muhammad sama sekali, maka berlaku ayat ini, dia termasuk ashabul fatrah, orang yang kosong dari diutusnya Rasul atau ajaran Rasul. Yang kedua, orang yang memang tuli sejak kecil dan dia tidak bisa mengerti perkataan dengan benar. Tuli yang tidak bisa mengerti itu disebut belum sampai dakwah Rasul kepadanya. Beda dengan orang buta. Kalau orang buta masih bisa dengar, tapi kalau orang tuli termasuk itu ashabul fatrah. Yang ketiga adalah orang yang pikun, ya, orang yang ketika dakwah Rasul sampai kepadanya dia itu pikun, dia tidak sadar, ya. Satu lagi saya lupa ya, nanti dicek lagi. Pokoknya ada 4 golongan yang disebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dia dianggap tidak sampai dakwah Rasul. Oh ya, satu lagi orang yang idiot, yang IQ-nya tidak sampai mengerti kepada ajaran Rasul, tapi dia manusia, idiot, ya. Jadi diajarin gimana pun nggak ngerti, ya. Itu, tapi dia masih harus dihisab karena dia manusia, ya. Nah, 4 golongan ini nanti tidak akan langsung disiksa. Ada her buat mereka. Ada her, dikumpulkan langsung oleh Allah. Lalu Allah berfirman, aku adalah Tuhanmu, penciptamu, dan aku sudah mengutus utusan Allah. Utusan Allah itu bertugas menyampaikan kepada kalian, siapa yang menaati Allah akan masuk surga, siapa yang durhaka akan masuk neraka. Karena kalian tidak sampai utusanku kepada kalian, tidak sampai ajarannya, maka sekarang dibuat mengerti. Orang yang tuli dibuat mendengar dan mengerti, orang yang idiot dinaikkan IQ-nya sampai mengerti, orang yang pikun dibuat sadar lagi, dan orang yang tidak sampai ya memang dia tidak ada kekurangan apapun. Dijelaskan oleh Allah, kalian sekarang diberitahu dulu di dunia tidak sampai ajaran Rasulku kepada kalian. Ajarannya sederhana, siapa yang mentaati aku akan masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku masuk neraka. Nah, sekarang kalian faham semua, nah, difahamkan dulu. Faham, kata mereka, ya, kami faham, kami harus menaatimu biar masuk surga, kalau tidak taat akan masuk neraka. Nah, kalau begitu kalian akan diuji dengan satu perintah saja, ya. Perintahnya apa? Loncatlah kalian semua ke neraka. Ya, aneh ya.
loncatlah kalian semua ke neraka. Lalu kata Rasulullah SAW, demi Allah, siapa yang loncat ke neraka, neraka itu akan dingin baginya dan akhirnya dia dimasukkan ke surga. Sementara yang tidak mau loncat ke neraka, maka dia justru masuk neraka yang kembali panas gitu. Kok gampang banget Ustadz? Ya bukan gampang, belum tentu juga kita kuat. Kenapa? Karena sekarang pun kita taat kepada Rasul itu seperti memegang bara api, kan itu ada hadisnya. Jadi sama aja, kita tuh taat kepada Rasul pun seolah-olah disuruh loncat kepada api, tapi api itu bermanfaat buat kita. Jadi hakikatnya itu hanya untuk menunjukkan Allah Maha Adil, tidak langsung menyiksa sampai hambanya diuji dengan ketaatan kepada utusannya dan ketaatan kepadanya. Makanya bagi kita harus menguatkan keyakinan, yaitu di surat An-Nisa ayat 80 ya. Mayyuti rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul itu, maka ia telah taat kepada Allah ya. Kalau tidak mau taat kepada Rasul sama dengan tidak taat kepada Allah, kan gitu. Kemudian selanjutnya wa atiu rasula la'allakum turhamun. Taatilah kepada Rasul supaya kalian diberi rahmat. Dan ini sejalan dengan surat Ali Imran ayat ke-132. Jadi mendapat rahmat itu dengan taat kepada Rasul, mendapat rahmat itu dengan taat kepada Allah dan Rasul. Ya, silakan dibaca ayatnya, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun ya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Jadi diberi rahmat itu dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berusaha sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Itu cara mendapatkan rahmat ya. Ya, ini banyak sebenarnya ayat-ayat mengenai rahmat Allah ya. Baik, supaya tidak terlalu jauh, dilanjutkan dulu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Maksudnya mereka akan ditimpa bencana berupa kekufuran, nifak dan bid'ah dalam hati mereka di dunia, atau azab yang pedih di dunia berupa dibunuh, hukuman had, dipenjara atau hukuman lainnya di dunia. Namun kalau diteliti lebih lanjut, fitnah itu lebih bersifat bencana di dunia. Kalau azab itu lebih ditekankan harus takut mendapat azab yang pedih di akhirat. Walaupun kadang-kadang fitnah juga berbicara tentang akhirat, azab juga berbicara tentang dunia. Sebagaimana dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi fitnah itu lebih penekanannya di dunia. Walaupun ada fitnah ketika mati, yaitu pertanyaan kubur, ujian, ya, ujian kubur. Nah, oleh karena itu menyalahi Rasul itu ada dua akibatnya. Satu, bencana di dunia, fitnah disebutnya. Yang kedua, azab di akhirat, yaitu siksa neraka ya. Nah, di surat ke-8 ayat 25, kalau sudah terjadi fitnah atau bencana di dunia, itu tidak akan menimpa orang yang zalim saja, tapi siapapun yang tidak mencegah kedoliman itu akan ikut terkena akibatnya di dunia, meskipun nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi bencana di dunia dialami oleh semua ya. Misalnya kemarin pandemi Covid, mungkin itu perbuatan orang-orang yang zalim mungkin ya, tapi kita semua terkena gitu kan. Karena kalau fitnah di dunia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya, kalau fitnahnya di dunia tidak hanya menimpa orang yang zalim, tapi kamu harus sadar dengan musibah atau cobaan di dunia itu kamu akan diampuni dosa di akhirat. Maka bersabarlah ketika mendapat ujian di dunia supaya nanti bersih dari dosa di akhirat. Ya, ini salah satu kunci ya mengapa
kita juga jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Kalau mereka bersabar, justru itu malah jadi pintu surga, jadi penghapus dosa, ya gitu kan. Kita sendiri sekarang dapat fitnah berupa kesenangan. Bisakah kita bersyukur? Itu masalahnya ya. Fitnah itu bisa berupa kesusahan, bisa berupa kesenangan. Kalau adab pasti kesusahan gitu. Kalau fitnah itu bisa berupa kesenangan, bisa kesusahan ya. Itu surat ke 21 ayat ke 35 ya. Jadi kamu juga bisa terfitnah dengan kesenangan, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, cobaan kalau berupa keburukan atau musibah itu disebabkan menyalahi Rasul atau karena kita tidak sungguh-sungguh bertobat atas kesalahan kita ya. Surat ke-8 ayat ke-33-nya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah menjamin kalian tidak akan disiksa selama Rasul masih ada bersama kalian. Kalau di sini adab di dunia maksudnya. Dan Allah menjamin tidak akan menyiksa kalian selama kalian masih beristighfar. Sementara Rasulullah SAW sudah wafat, maka perbanyaklah istighfar. Meskipun ayat ini juga bisa diartikan Rasul sudah wafat, tapi kita harus menghadirkan sunnah Rasul dalam keseharian kita, maka tidak akan ada bencana, tidak akan ada azab atau siksa ya. Dan ini ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar pasukan yang melawan tentara Romawi mengalami kekalahan dalam pertempuran. Padahal sejak dulu pasukan Islam nggak pernah kalah. Bertempur itu nggak pernah kalah. Ini satu kali terjadi kekalahan dalam pertempuran, bukan peperangan ya. Satu kali pertempuran kalah, peperangan masih berlanjut ya. Kemudian dengan berita itu Umar menyuruh panglimanya, coba periksa apa sunnah Rasul yang tidak diamalkan oleh pasukan kalian gitu kan. Diteliti, apa tanya gitu, diwawancara apa segala macam. Ternyata mereka lupa sunnah bersiwak ya. Bersiwak itu membawa kayu untuk membersihkan gigi setiap mau sholat atau setiap berwudu ya. Kalau sekarang kita pakai sikat gigi dan odol, tapi biar afdol sekali-kali bapak beli aja lah kayu siwak. Apalagi kalau lagi di Mekah kan, itu enak banget gitu kalau kita pernah gitu kan bersiwak dengan kayu itu ya. Nah kemudian perintahkan semua prajurit sekarang bersiwak ya, karena itu ternyata sunnah yang ditinggalkan oleh pasukan. Ketika sedang bersiwak, ini riwayatnya belum tentu sahih ya, tetapi bahwa Umar itu sangat teliti dengan penyimpangan terhadap sunnah ketika terjadi suatu peristiwa bencana ya. Maka Umar ini diibaratkan seperti Nabi Musa yang sangat tegas ya, dan sering mendapat ilham sebelum turunnya ayat. Umar sudah menduga terlebih dahulu bakal begini, nah gitu ya. Nah Umar bin Khattab menyuruh panglima untuk memerintahkan prajurit bersiwak. Ketika sedang bersiwak, nah ini yang kurang sahihnya mungkin di sini ya. Ada intel pasukan Romawi yang memperhatikan ini umat Islam apa yang dipersiapkan setelah terpukul siang tadi ya gitu ya. Ternyata mereka pada mengasah giginya. Laporlah intel itu kepada panglima Romawi. Celaka nih, umat Islam baru kalah sekali saja dia mengasah gigi, nanti besok kita pada digigit gitu. Nah ini yang kurang sahihnya mungkin di situ. Tapi seorang syekh mengatakan, adapun
Umar memerintahkan agar bersiwak dan besoknya mendapat kemenangan, itu betul, itu asarnya terpercaya ya. Adapun dugaan bahwa Inta Romawi takut umat Islam menggigit, itu mah beda lagi ya. Itu belum tentu sahih gitu ya. Tapi yang jelas besoknya memang menang umat Islam. Nah gitulah riwayatnya gitu ya. Riwayatnya besoknya umat Islam menang. Nah, kemudian ada riwayat lain, ini dari Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat Nabi Musa mengumpulkan umatnya Bani Israel untuk sholat istisqa. Sholat apa? Istisqa itu apa? Minta hujan ya. Berarti mereka berkumpul, Nabi Musa berdoa, sholat. Lalu karena Nabi Musa ini bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah, setelah berdoa dan sholat istisqa, ternyata tidak turun hujan. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Wajar kalau beliau bertanya kan. Jadi karena bisa langsung berdialog dengan Allah, langsung bertanya, ya Allah, kenapa hujan gak turun juga? Kami sudah sholat sesuai dengan ajaran yang kau wahyukan kepadaku. Hei Musa, diantara yang ikut sholat hari ini ada seseorang yang terus menerus bermaksiat dan dia belum bertobat tapi berani-berani ikut berdoa di sini. Setelah itu Nabi Musa marah kan. Marah, ini siapa ini? Kita kan memang minta kepada Allah, harusnya yang bermaksiat pun bertobat dulu kalau mau ikut berdoa. Tiba-tiba turun hujan. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, aku belum tahu siapa yang bermaksiat itu. Kok engkau turunkan hujan? Engkau gak perlu tahu, orang itu sudah bertobat sendiri. Aku tutupi dosanya. Sekarang aku ampuni dia dan turunlah hujan. Ini bisa paham gak? Nabi Musa jangan pengen tahu, jadi kita pun jangan mencari-cari kesalahan orang lain ya gitu. Kalau Allah sudah mengampuni ya sudah, jadi aman negara ini gitu kan. Jadi Nabi Musa pun tidak perlu tahu kamu orang itu siapa, tapi sudah jelas sebab tidak turun hujan itu karena masih ada yang bermaksiat dan belum bertobat. Nah itu pelajarannya, yaitu apapun musibah yang kita rasakan itu sudah pasti Allah mah adil lah gitu ya. Karena ada kemaksiatan saja, tapi ya itu tadi, jangan terlalu mencari-cari ini mau gara-gara si Anu nih nggak bertobat, padahal mungkin si Ana yang belum bertobatnya gitu kan, belum tentu si Anu gitu. Maka kita awali saja kita dulu yang bertobat gitu. Kalau kita merasa mendapatkan kesusahan ya, semoga bermanfaat. Nanti masih ada lanjutannya ya, karena ini hal yang penting, menaati Rasulullah SAW dan meneladani beliau. Bahkan ini jalan kebahagiaan yang hakiki, mendapat rahmat dan mendapat ampunan ya. Mangga silakan Pak Sigit diatur, dimoderasi buat yang mau bertanya. Mic-nya masih ada nggak? Silakan. Mic yang lain. Bapak sekalian, mungkin diprioritaskan yang belum biasa bertanya. Nah, karena yang biasa juga kebetulan lagi nggak ada nih Pak Ernan. Oh ada, masya Allah, biasanya di sini Pak, biasanya di sini gitu. Tapi kalau nggak ada yang lain mah mending Pak Ernan saja kan, yang penting ada yang bertanya ya. Silakan yang lain dulu, diberi kesempatan yang mau bertanya. Oh ya sudah, itu kepada provokator ya Pak Ernan ya. Untuk memancing yang lain Pak, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sedikit saya ingin saya tanyakan mengenai surat yang dibacakan oleh Pak Ustadz pada rakaat kedua tadi. Iya. Saya terkesan, boleh disebutkan surat apa dan kira-kira maknanya atau tafsirnya itu sehingga seseorang bisa menjadi sedih karena membaca surat itu. Iya. Boleh. Itu surat Ali Imran ayat 145 sampai 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'i min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qaulahum illa qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin
fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, untuk terjemahnya Pak Sigit saja yang membacakan, silahkan. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kalau mengapa kita bisa sedih membaca ayat-ayat ini? Yang pertama, di ayat 144 itu Allah menjamin kalaupun kamu beriman kepada Nabi Muhammad, berjuang di jalan Allah itu hanya ingin pahala dunia, akan aku kasih. Dan kita harus sedih karena kita sebenarnya sudah sangat nyaman, ya. Sudah diberi kebaikan, ya. Maka kita sedih, takut kalau nanti kita hanya mendapat dunia saja, ya. Hilang akhiratnya. Tapi untung di ujung ayatnya kita masih bisa memperoleh dua-duanya, kan itu di ayat 148. Kalau kita tetap berjuang, berharap akhirat, bersabar, nanti Allah memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi tetap kita harus sedih dulu, takut, ya. Siapa yang ingin pahala dunia dikasih nanti oleh Allah, ya. Karena sekarang ini ustadz itu termasuk profesi yang digemari anak muda, ya. Digemari anak muda. Saya ingin jadi ustadz karena ustadz itu mobilnya bagus, istrinya cantik, terkenal, gitu kan, gitu. Mereka tidak tahu dengan berpikir seperti itu malah nanti akan hilang pahala akhiratnya, nah gitu. Itu yang harus membuat kita sedih, ya. Ya, bukan hanya ustadz, ya, termasuk yang ikut ngaji. Ngajinya ini untuk dunia atau untuk akhirat. Kita ingin dua-duanya, ya. Yaitu dapat siraman rohani, dapat konsumsi, dapat kenalan, ya, dapat semuanya, nah gitu. Gitu ya Pak Hernan, ya. Yang saya maksud, mengapa saya sedih? Karena saya takut kehilangan pahala akhirat, begitu. Sedih jadi Pak Ustaz. Iya pasti, ya, karena waktu membaca itu karena saya dengar suara getaran. Iya, sedih itu karena saya sadar jangan-jangan saya ini masih ustadz yang lebih suka dunia, gitu kan. Ya, artinya ya, bukan ngaku ke jamaah, ngaku ke Allah saja, gitu. Ya, ngaku ke Allah saja bahwa ya Allah, jangan kau hilangkan pahala akhiratku karena engkau beri kemudahan di dunia ini. Itu maksudnya sedihnya itu, ya. Begitu Pak Hernan. Sedikit lagi tanya. Ya, ya. Ya, udah sedikit lagi nggak apa-apa. Ya. Karena dia baru sedikit. 185. Iya. Karena tadi 145 ayat 144. Iya. Saya melanjutkan dengan 185. Iya. Kullu nafsin zaiqatul faman wa innamal fauna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi terjemahan dari ujurahum yaumal qiyamah itu adalah bahwa pahalamu itu tidak akan dipenuhi kecuali pada hari kiamat. Jadi boleh saja kurang. Mau dilanjutkan, faman zuhziha 'anil nar udkhilal jannatu faqad faza. Yang dikatakan dalam ayat itu akan beruntung kau kalau diberikan kemudahan untuk lepas
lepas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi fakot faza. Jadi dengan kata-kata itu saya menafsirkan itu keberuntungan terhindar dari apa yang Pak Ustadz sebutkan di dalam rakaat kedua. Apakah demikian? Terima kasih. Ya, memang kita ingin termasuk orang yang tidak tertipu oleh dunia. Kan ujung ayatnya wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdayamu. Memperdaya untuk apa? Memperdaya dari menginginkan ampunan Allah sehingga selamat dari neraka, dan menginginkan rahmat Allah sehingga masuk surga. Dan kita belum tentu selamat walaupun kita sudah tahu ilmunya. Karena kenyataannya yang namanya dunia itu memang menarik banget gitu ya. Harta, tahta, wanita, permata, Toyota, senjata, wisata, Avanza, Evalia, R3, Ayla, Agia, Taruna, Feroza, dan lain sebagainya gitu kan. Itu menarik banget ya. Makanya terus kita harus saling mengingatkan, jangan sampai kita tercidun terlalu cinta dunia. Kita mah ingin ampunan Allah, ingin akhirat, justru kita harus sedih ketika diberi dunia. Jangan sampai dunia ini menjadi penghapus pahalaku di akhirat. Ya, walaupun tadi kesempurnaan balasan kita baru terjadi di akhirat. Artinya walaupun kita diberi di dunia ini belum apa-apa dibanding dengan kenikmatan surga. Tapi kan kalau kita puas dan kita mengejar dunia, nanti malah akan hilang. Surga itu akan hilang. Ya, surat 11 ayat 15 dan 16. Jadi itu tetap harus ada, rasa takut mah tetap harus ada. Walaupun nanti disempurnakan pahala kita di hari kiamat, yaitu jangan sampai kita tertipu oleh dunia, beramal dengan tujuan dunia tadi ya. Cita-cita pengen jadi dai kondang untuk urusan dunia. Karena benar Pak, yang betul-betul dai kondang itu yang kelihatan oleh umat adalah kenyamanannya gitu. Baju nggak usah beli, mobil bagus, kemana-mana dijemput, istri cantik, kalau mau lagi juga boleh milih kayak gitu. Yang dilihatnya itu masalahnya ya. Silakan surat ke-11 ayat 15 dan 16, terjemahnya saja. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apalagi ketika banyak yang menyampaikan ajaran syubhat, ibadah mah ibadah we, tong hayang surga, tong sieun neraka. Nah, salat mah salat we gitu. Itu kan berarti tidak ingin akhirat itu dia. Pasti dia akan tertipu oleh dunia, orang yang meyakini itu. Ikhlasnya termasuk tidak ingin surga dan tidak takut neraka. Itu bukan ikhlas, itu mah sombong gitu. Justru supaya kita ingin surga dan takut neraka itu supaya kita tidak tertipu oleh dunia gitu. Dan harus takut ketika di dunia diberi kemudahan. Jangan sampai dengan kemudahan itu justru kita hilang pahala kita di akhirat, karena ketika beribadah sekalipun tujuannya ternyata dunia gitu ya. Kemarin ini sekedar sharing aja ya. Saya tuh ikutan turnamen tenis meja ya. Terus ada teman saya yang dia itu pengikut salah satu tarekat, tapi teman pingpong. Dia bilang saya ikut tarekat Anu ya, dari Abah Anom di Tasik, tahu mungkin tarekatnya ya. Saya diajarin untuk saum dahar katanya, saum terus menerus. Jadi lagi pingpong pun dia saum, dan dia menang terus gitu kan. Dan akhirnya jadi juara. Waktu giliran bertanding dengan saya bilang, Pak Haji, saya mau bertanding. Tapi kalau saya menang, saya nggak akan bertanding dengan Pak Haji. Saya pergi aja karena saya ada pengajian, saya bilang. Saya ada pengajian ya. Jadi saya lebih mementingkan udah yang penting udah nggak terkalahkan kan. Terus pergi pengajian. Nuhun Pak Haji nuhun. Jadi karena dia juga belum tentu menang kalau main sama saya begitu kan. Malamnya ada berita di grup WhatsApp. Ternyata dia juara 1 dan sekaligus juara 3 karena ikut 2 kelas gitu kan. Sampai dia bilang, nuhun Pak Haji bantosanana gitu kan.
dengan diberikan nggak usah bertanding saya jadi rangkap juaranya gitu kan. Dan dia meyakini menangnya itu karena rajin saum itu. Artinya saum untuk menang pingpong itu sebenarnya sangat naif kan gitu ya. Walaupun bukan hanya untuk itu ya. Tapi kebanyakan orang kalau ikut puntennya tarekat-tarekat dan diajarin amalan tertentu, itu yang dikejar itu dunia. Ya, sehat, kaya, atau tadi menang ini ya, sampai sholat pun khusyuk banget gitu. Ya Allah menangkan saya jadi juara di pertandingan ini. Yang diminta tuh dunia ya. Sama dengan orang yang kampanye ya. Biasanya mulai rajin sholat, mulai rajin umroh kayak gitu, tujuannya dunia. Nah itu yang dimaksud surat Hud tadi. Surat Hud ayat 15 adalah kalau kita beribadah tujuannya dunia, akan hilang pahala akhirat. Tapi kalau memang berdagang tujuannya batin mah masih boleh gitu. Ini paham nggak? Kalau kita tidak boleh ingin dunia itu nggak mungkin kan? Tapi yang dimaksud adalah kalau ibadah kita yang harusnya tujuannya akhirat malah ingin dunia, nanti nggak dapat apa-apa di akhirat ya. Ya makin sian ya Pak Ernan. Makin sian kita sudah dimudahkan, jangan-jangan ini menghilangkan pahala akhirat. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, minimal kita harus istighfar dan mohon diluruskan hati kita oleh Allah agar kita lebih mengutamakan akhirat ya. Jadi kalau itu berarti niatnya tetap akhirat saja. Iya. Otomatis Dunia mah harus dianggap otomatis, walaupun kadang-kadang terbersit niat itu jangan dominan, kata Syekh Utsaimin. Walaupun tidak dominan, kalau terbersit niat dunia mengurangi pahala yang penuh, mengurangi saja gitu ya. Itu nanti saya sharing lagi ke Pak Sigit situsnya ya, tentang makna ikhlas yang sempurna yang menurut Syekh Utsaimin. Nanti bisa di-sharing ke grup jamaah. Ada pertanyaan dari Pak Sigit? Silakan. Ada Ustaz. Tadi kaitannya dengan contoh bahwa di dalam peperangan Umar melihat ada satu sunnah Rasul yang bersiwak yang menjadikan kekalahan di dalam pertempuran dengan peperangan. Setelah itu dilakukan maka dia menang di dalam pertempuran, mudah-mudahan dalam peperangan juga ya. Peperangannya akhirnya menang, pertempuran berikutnya juga menang ya. Jadi di situ kalau kita lihat sebetulnya bukan sesederhana itu bahwa karena bersiwak terus menang, tapi kalau saya melihat itu karena ketaatan pada sunnah itu yang menjadikan kemenangan itu. Kalau ketaatan pada Rasul berarti ketaatan pada Allah. Nah kaitannya dengan masih ada juga orang yang melihat bahwa itu kan cuma sunnah. Nah itu bagaimana melihat itu, Ustaz? Kalau dari sisi fikih nggak masalah. Saya tidak akan melaksanakan yang sunat-sunat, saya cukup yang wajib-wajib saja. Secara fikih nggak masalah. Tapi secara akidah menyepelekan sunnah, menganggap itu hanya sunnah itu sebagai hanya, itu menunjukkan akidahnya sangat lemah gitu. Sebab apa? Kalaupun kita tidak mampu, ya yang penting saya sudah menunaikan yang wajib, itu nggak masalah. Tapi kalau itu kan hanya sunat, bukan hanya sunat itu menyempurnakan yang wajib, bisa menghapuskan dosa, bisa membuat Allah lebih cinta gitu, bisa membuat kita juga lebih ditolong oleh Allah. Karena jika kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kalau kita mendekat sehasta, Allah mendekat setumbak. Kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Kalau kita baru berniat saja bertobat, itu sudah muncul kemudahan ya. Yang tadi itu saya tidak sebut namanya, tapi saya juga tidak ingin merendahkannya. Karena dia sungguh-sungguh mintanya kepada Allah, walaupun amalnya kayak gitu, ditunjukkan kan, dijadikan juara kan kayak gitu. Jadi artinya buat dia itu pertolongan Allah. Ya sudah, orang awam kan kadang-kadang begitu. Saya ditolong oleh Allah, ini bisnis saya jadi lancar. Tadi saya sholat duha dulu, boleh nggak? Boleh saja. Tetapi intinya jangan sampai jadi niat utama. Ya, tujuan dunia itu jangan sampai jadi niat utama. Itu hanya tambahan saja, bonus, karena Allah jadi lebih mencintai kita sehingga memudahkan urusan kita. Tetap inginnya mah akhirat gitu. Itu yang dimaksud ya. Tapi kalaupun tidak diniatkan untuk dunia juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak diniatkan untuk dunia, full untuk akhirat tidak apa-apa. Hanya jangan kecewa. Jangan kecewa. Misalnya gini, saya sedekah supaya gampang rezeki. Kata Ustadz, jangan diniatkan dunia, saya sedekah aja. Tapi tiba-tiba setan membisikin, kamu tuh sudah sedekah jor-joran kok nggak kayak orang lain. Orang lain mah kalau sedekah rezekinya gampang. Nah kalau dia mempermasalahkan itu berarti dia hanya ngaku-ngaku tidak ada niat dunia.
Tapi kalau dia tidak ada kecewa sedikit pun nggak apa-apa kok. Mungkin Allah tahu saya lebih butuh di akhirat nanti. Walaupun saya sering sedekah, ternyata rezeki saya tetap seret misalnya gitu. Kalau dia sudah merasa nggak apa-apa, maka itu nggak masalah. Tapi kalau sudah ada apa-apa, kok saya udah begini, kok masih begini, nah itu berarti dia belum full niat akhiratnya. Itu yang penting. Nanti bisa diteliti ya dalam masalah niat yang akan saya sharing nanti ke Pak Sigit. Bisa dibaca oleh jamaah yang ikut di grup DKM atau grup jamaah? Grup jamaah ya, baik. Terima kasih karena sudah lewat syuruk. Jadi kalau yang mau diskusi setelah sholat syuruk aja pribadi ke saya ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.